berukuran besar hingga yang kecil seperti ini. Jenis kayu yang digunakan adalah MDF dan mahoni. Mahoni dipilih karena memiliki serat halus. Dalam 1 bulan, pabrik ini bisa menggunakan 20 ton kayu loh. Wah, banyak juga ya. Bisa buat bangun pos ronda Pauga 20 lantai tuh. Lanjut, kita rakit dan rekatkan kayu dengan lem mengikuti pola yang sudah kita buat. Kemudian dipres supaya lebih kuat dan ditambahkan paku tembak pada bagian siku. Harus dicek kembali ya untuk memastikan pola sudah saling merekat dan paku sudah tertancap rapi. Selain direkatkan dengan lem, bahan kayu juga dimasukkan ke dalam mesin pres dengan suhu 40 derajat Celcius selama 10 menit sampai lem mengering dan semua bagian merekat. Dalam 1 bulan, pabrik ini bisa memproduksi lebih dari 1.500 furniture loh. Bukan cuma meja saja, pabrik ini juga memproduksi furniture bervariasi seperti tempat tisu, lemari, rak buku, dan tempat tidur. Batu kapur yang banyak tersebar di bumi Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Adapun proses terjadinya batu kapur, tukapur, yang berasal dari endapan pengumpulan cangkang-cangkang karang, siput, foraminifers, atau ganggang yang diendapkan oleh air laut. Jadi batu kapur yang berasal dari binatang-binatang itu terjadi secara organis. Batu kapur yang terjadi dari sisa-sisa binatang koral tergolong batuan sedimen neritis organis. Disebut demikian karena kapur itu mengalami pengendapan dan dimanfaatkan oleh binatang-binatang koral untuk membentuk rumahnya, yang lama-kelamaan dapat membuat gugusan dalam bentuk batu karang. Menangkap ikan adalah tugas dari seorang nelayan. Di negara maritim seperti Indonesia ini, tentu saja banyak orang yang berprofesi sebagai nelayan. Dalam menangkap ikan, mereka juga punya teknik khusus agar mendapatkan banyak ikan. Beberapa di antaranya bisa menghasilkan tangkapan yang sangat melimpah. Ada ratusan ton ikan yang berhasil ditangkap dalam jala yang berukuran super besar ini. Wah, kira-kira ada berapa banyak ya itu? Jala yang berukuran super besar ini dimasukkan ke laut, lalu ditarik oleh mesin yang ada di kapal besar ini. Lalu kapal itu berlayar hingga jala itu penuh dengan ikan. Bisa bayangin nggak? Dalam sekali jalan, ada berapa banyak ikan yang bisa ditangkap? Nah, ikan-ikan ini langsung diproses dan dikemas dalam kapal itu sehingga langsung siap dikirim dan didistribusikan ke pasaran. Teknik penangkapan ikan seperti ini digunakan di beberapa negara, namun perlu kamu tahu, penangkapan ikan dengan pukat seperti ini dilarang di Indonesia guys, karena bisa mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan dan ekosistemnya. Terus nih ya, kalau menangkap ikan seperti ini, bisa-bisa nelayan di Indonesia akan kehilangan mata pencahariannya karena lama-kelamaan ikan di laut akan habis. Pandangan orang bahwa menjadi petani itu kan uneducated, petani itu miskin, kurang keren. Nah, saya itu ingin mengubah itu gitu. Saya hadir menjadi petani untuk menjadi berbeda. Saya bahkan ngomong bahwa menjadi petani itu keren, menjadi petani itu membanggakan. Kita selain bisa hidup dari situ, kita bisa sejahtera dari situ, kita juga bisa ikut partisipasi dalam melestarikan lingkungan alam dengan jalan pertanian organik itu. Terbesar adalah lahan, karena hampir semua lahan saat ini kalau memulai baru itu kan sudah tercemar ya. Artinya kita untuk mengubah itu butuh waktu yang lama, 1-2 tahun. Dan itu kan kalau untuk petani sendiri, untuk saya misalnya kan hampir 2 tahun saya tidak menghasilkan dari panenan itu karena rusak. Dari misalnya 100% hanya 20% saya panen.
Cuma menurut saya bahwa peluangnya itu luar biasa karena memang banyak tantangan, tidak banyak orang yang mengambil di situ. Namun jika hubungannya dengan pangan, kan sebenarnya itu masa depan. Selama masih ada manusia hidup, makanan ya masih dibutuhkan terus. Nah, saya bergeser sedikit dari hanya sekedar makanan ke makanan sehat, termasuk sayur organik, buah organik, dan makanan yang lain yang menyehatkan.